Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi biologi kelas 10 bab 5 tentang Monera. Sebelum lebih jauh, mari kita membahas tentang pengertian Kingdom Monera. Sebenarnya, istilah Monera berasal dari bahasa Yunani yaitu Moneres, yang berarti tunggal. Maka dari itu, Kingdom Monera bisa disebut sebagai kelompok makhluk hidup yang terdiri atas makhluk hidup bersel satu, tunggal, atau unicellular. Makhluk hidup yang masuk dalam kingdom ini juga termasuk prokariotik, yaitu tidak memiliki membran atau inti sel. Umumnya, organisme dalam kingdom Monera dapat menempati berbagai habitat, termasuk habitat ekstrim yang tidak bisa dihuni organisme lain. Selain itu, Kingdom Monera juga termasuk kingdom yang jumlah organismenya terbanyak di muka bumi ini. Saking banyaknya, jumlah Kingdom Monera pada tahun 1990, Carl Woese akhirnya membagikan klasifikasi Monera menjadi dua subkingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Pembagian keduanya berdasarkan struktur dinding sel, membran plasma, cara gerak, dan materi genetiknya. Ciri-ciri Kingdom Monera. Setelah mengetahui pengertian Monera, ada baiknya kita memahami tentang ciri-ciri Kingdom Monera. Berikut merupakan ciri-cirinya. 1. Bentuk sel bervariasi. Bentuk sel pada kelompok Monera sangat bervariasi. Ada yang berbentuk batang atau basil, bulat atau kokus, atau juga spiral. Yang kedua, memiliki sel prokariotik. Sebagian besar anggota Monera termasuk organisme prokariotik, yaitu organisme yang memiliki inti sel dan organel tetapi tidak memiliki membran atau selaput inti sel. Yang selanjutnya, dinding sel terdiri dari peptidoglikan. Dinding sel peptidoglikan merupakan salah satu bentuk dinding sel yang tahan terhadap tekanan osmotik hingga 25 kali tekanan atmosfer. Yang keempat, memiliki bahan genetik nukleoid. Organisme pada Kingdom Monera memiliki nukleoid, yaitu bahan genetik dalam sitoplasma berupa DNA yang tidak terbungkus atau tidak dilapisi oleh membran. Nukleoid pada Monera hanya bisa dilihat pada masa kekentalannya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma di sekitarnya. Yang kelima, banyak spesies bakteri yang mengandung plasmid. Banyak spesies bakteri pada Monera yang mengandung plasmid, yaitu molekul pada DNA yang berbentuk sirkuler, melingkar, menyerupai cincin. Selanjutnya adalah klasifikasi Monera. Awalnya, Monera terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri dan alga biru, Cyanophyta. Kini Kingdom Monera terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, Archaebacteria. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu arkalo, yang berarti kuno. Jadi, Archaebacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri yang kuno atau tertua yang hidup di bumi ini. Kelompok ini hanya bisa kita temukan di tempat yang ekstrim, seperti tempat yang sangat panas atau tempat yang berkadar garam dan asam yang sangat tinggi. Contohnya di bawah kawah gunung berapi atau di lahan gambut. Yang kedua adalah Eubacteria. Eubacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri sejati yang tidak memiliki inti sel. Kelompok bakteri inilah yang kerap kita jumpai di lingkungan sekitar, seperti air, udara, bahkan pada tubuh makhluk hidup. Secara struktur tubuh, Eubacteria terdiri atas 3 bagian penting, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Yang selanjutnya adalah peran bakteri dalam kehidupan manusia. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, bakteri masuk dalam Kingdom Monera yang memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Ada peranan bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan.
Bakteri yang menguntungkan justru memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di sektor lingkungan, kesehatan, maupun bioteknologi atau industri. Bakteri juga ada yang merugikan. Bakteri yang merugikan biasanya bersifat parasit atau patogen, yaitu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Yang selanjutnya adalah peran bakteri dalam bidang lingkungan. Yang pertama adalah membantu proses fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri nitrifikasi seperti bakteri Azotobacter, Clostridium, dan Pasterianium. Yang kedua, membantu proses fotosintesis dilakukan oleh bakteri fotoautotrof. Yang ketiga, membantu proses komosintesis dilakukan oleh bakteri kemosintetik. Yang keempat, membantu proses bioremediasi dilakukan oleh bakteri Alocaniferax, Marinobacter, dan Neptumonas. Yang selanjutnya adalah peran bakteri dalam bidang teknologi dan industri. Yang pertama adalah pembuatan yogurt dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaris. Yang kedua, pembuatan minuman probiotik atau Yakult dibantu oleh bakteri Lactobacillus casei. Yang ketiga, pembuatan keju dibantu oleh bakteri Streptococcus lactis. Selanjutnya adalah peran bakteri dalam bidang kesehatan. Yang selanjutnya adalah peran bakteri dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah bakteri mikroflora atau mikrobiota normal dapat memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti vitamin K. Yang kedua adalah bakteri Streptomyces griseus dapat menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang ketiga adalah bakteri Streptomyces aureofaciens dapat menghasilkan antibiotik aureomycin. Yang keempat, bakteri Streptomyces rhinosus dapat menghasilkan antibiotik tetrasiklin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.